Arizon Aquino alias Ari, kelahiran tanggal 8, sering kesurupan dan suka melakukan ritual pada bulan purnama. Menurut pengakuannya, Ari memiliki ilmu gaib turun-temurun dari keluarganya. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Ari? Waktu SMA dulu, ada di sekolahan itu kesurupan massal. Di satu sekolah itu yang nggak kena cuma saya sendiri. Saya bilang gini, makanya jangan percaya sama hal-hal yang tahayul, itu nggak mungkin, makanya sholat. Akhirnya seminggu setelah itu, kejadianlah itu. Ayo Pak, buruan Pak. Allahu Akbar. Coba Bayu, tolong kamu bawa ke sana ya. Tolong Bayu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih ya, makanya kamu sholatnya jangan ditinggalkan, ngerti? Karena jin dan setan itu akan masuk ke tubuh orang yang suka ninggalin sholat. Jangan lupa sholat. Anak-anak dengerin ya. Asik. Nih kuburan di sini hartanya banyak, Mas. Benar Mas. Oh, kamu udah lihat toh? iya. Kuburan Iya. sebesar-besar ini di dalamnya itu ada harta. Mas, benar apa yang kita lakukan di sini? Kalau kena karma, gimana tuh Mas? Kan gak usah bicara karma, Mas. Yo, yang penting anak istri kita aman. Ya, perutnya kenyang, bisa sekolah, bahkan bisa beli sepeda. Berarti uangnya buat kita Mas. Nah iya buat kita, masa buat Pak RT, buat orang-orang. Loh kita yang gali. Oh lihat, kuburannya gede-gede. Iya. Tapi hati-hati, ini siang bolong. Nanti kita gali ada orang, kita ketangkep. Ya Mas, Iya. kita gali. Mana Wail? Mas, ngapain di sini, Mas? Alas, kamu ndak usah ikut campur. Ini kenapa buat cangkul-cangkul begini? Alah, sudah sana pulang kamu. Nggak usah ganggu, sana pulang. Setan. Sepertinya dia orang baik. Aku harus minta bantuan dia. Sorry, dia datang. Katanya mau kasih surprise. Kok di tempat beginian sih? Ya namanya aja kejutan, Ri. Ayolah Hari, kita udah capek nih nyiapinnya. Ayo tutup. Nggak mau. Ayolah. Ayo, Ri. Bener nih, nggak macam-macam. Benar. Ayo. Udah belum? Belum, tunggu ya. Apaan sih? Udah, diam aja, tutup aja udah. Rasain lu, Ri. Rasain kamu. Makanya jadi orang itu. Makanya jangan nyatain kita nggak sholat. Mataku sakit. Aduh, gitu aja nangis ya ampun. Mereka anak-anak nakal. Akan kuberi mereka pelajaran. Melayang. Siapa? Apaan tuh? Aduh. Setan! Kalian mau kemana? Tunggu sebentar.
Itu sepertinya Ari di sana. Betul Bu, itu Ari Bu. Pak Ustadz, kita ke sana Pak. Pak Ari, Pak. Iya. Itu Ari. Ya Allah. Ari bangun, Ari. Ari bangun nak. Ari, Pak. Bapak, tolong Pak, bantu saya angkat Pak. Ya, tolong Pak. Asal yang benar-benar memuncaknya sampai saya pernah hilang ingatan atau bahkan mati suri, boleh dikatain mati suri selama 3 hari, dan saya hilang ingatan full benar-benar kayak orang amnesia itu 7 hari. Itu kejadiannya waktu saya kelas 3 SMA menjelang mau ujian nasional. Udah 3 hari ini Pak Ustadz ngobatin si Ari nggak sembuh-sembuh. Wah, perasaan selama ini dia sehat-sehat aja tuh. Kasian banget ya Ari. Sampai sekarang dia belum sadarkan diri. Menyesal aku udah ngerjain dia. Ya kita sih waktu itu ngerjain Wahyu. Kayaknya lagi ngomongin si Ari itu. Sekarang kan dia tiba-tiba lari. Bang. Bro, kenapa bro? Bang. Kenapa bang? Ngomong apa tadi? Lepasin! Bang. Kenapa bro? Udah bang. Kalian bercanda keterlaluan ya. Kita menyesal bang melakukannya. Kita nggak tahu kalau hasilnya bakal seperti itu. Bro. Awas kalian. Bang. Untung Bapak dan Ibu cepat datang ke sini. Tapi yang saya lihat nih, Ari tidak sakit apa-apa. Dokter bilang begitu bukan untuk menghibur kami kan, Dok? Iya, Dok. Ari, kamu kenapa? Ari, tolong Bu. Ari sadar, Ari. Kita cari Nali. Dok, dia ngomong apa sih, Dok? Ini bahasa Mandarin, Ibu. Dia berkata kamu siapa dan ini di mana. Mandarin. Sejak kapan Ari belajar bahasa Mandarin, Bu? Enggak ya. Enggak. Ari sadar. Ari. Bapak Ibu tetap perlu cemas karena ini biasanya amnesia sementara. Ari sadar, Nak. Ari. Biar Ayo, Nak. Anakku. Ari, kamu kenapa? Aku mau ke makam. Ari, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Ari. Ari, kamu kenapa, Nak? Ari, kamu kenapa, sayang? Ayo kita pulang. Aku nggak kenal kalian. Kamu nggak kenal Ibu? Enggak. Bah, tolong Bah, sepertinya anak saya kerasukan, Bang. Pergi kamu! Jangan deketin Ari! Ternyata ada sosok vampir Cina perempuan yang merasuki tubuhnya. Mbah, tolong keluarkan, Mbah. Ari, jangan! Ari, hentikan Ari. Pulanglah, Ari. Ari, kamu gak apa-apa, Nak? Kamu seperti... Pergilah. Kita bicara lagi nanti. Ari, kamu ngomong sama siapa? Siapa? Pergilah, bawa ibu dan bapakmu.
Bu, yuk kita pergi dari sini. Yuk. Iya. Kamu kenapa sih selalu mengikuti aku? Aku ingin minta tolong. Tapi kenapa harus aku? Karena kamu orang baik. Aku yakin kamu pasti bisa membantuku menemukan peti jenazahku dan mengubur jasadku dengan layak. Emang di mana peti mati kamu? Aku juga belum tahu. Nanti suatu saat aku pasti bisa merasakan keberadaan peti matiku. Dan saat itu datang, kamu harus mencari peti matiku dan menguburkan jasadku dengan selayaknya. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin memilikinya. Ah, masa sih? Ari, kamu ngapain ngomong sendiri di situ? Iya, kayak orang gila. Kayak orang gila. Ari gila. Apa-apaan ini? Kalian tidak boleh mengajak teman kalian sendiri. Bubar! Ari, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu berubah. Apa kamu stres akan menghadapi ujian? Ari, kamu kenapa? Ada satu lagi, Robby. Saya ingin membongkar satu fakta. Mohon maaf saya potong. Kerajaan vampir dan segala macam itu. Dia melakukan sesuatu ritual di malam bulan purnama. Dan benar kata Kak Roy, dan saya melakukan ritual itu. Itu ada 3 tempat. Ada pertama di tempat di rumah sendiri. Yang kedua di tempat saya kena berarea di sekolah saya. Dan yang ketiga titik itu berakhirnya di makam si vampir ini tadi. Karena di belakang sekolahan saya itu kebetulan itu ada sejenis makam Cina kuno. Jadi saya kenanya di situ. Oke, baik. Saya perlu luruskan satu hal ya, Robby, di sini bahwa vampir yang dimaksud di sini sebenarnya bukan sosok vampir yang ada di film-film berjubah lalu loncat-loncat seperti itu. Ada gambar tempelan kertas kuning dan huruf. Saya melihat di sini vampir yang dijelaskan berdasarkan aura penciuman saya adalah sosok jin, tapi berasal dari ras yang berbeda, ras Tionghoa dan seperti itulah. Dan saya lihat di sini arwah-arwah dari pemakaman Tionghoa. Saya bukan tidak percaya, tapi saya ingin berkomunikasi, Robby, dengan Ling Ling. Saya merasakan kehadiran Ling Ling sekarang, tidak nyaman sekarang, Robby. Ya. Saya ingin menggali lebih dalam sosok Ling Ling ini, Robby. Ini perempuan ya? Iya, perempuan. Dan saya melihat di sini kejadiannya sangat parah sekali. Ling Ling adalah seseorang yang berwajah pucat, kemudian mempunyai lipstick berwarna merah. Di hari pernikahannya tragis sekali karena mengalami kecelakaan yang fatal sekali. Itu yang saya tangkap dari cerita Ari. Dan gelombang pikiran Ling Ling sudah hadir di sini dan tangan saya sudah mulai dingin. Kenapa kamu selalu mengikuti Ari? Aku hanya ingin melindunginya. Aku tidak bisa melihatnya terus dibully. Aku juga ingin dia membantuku. Tapi Ari jadi menderita. Sekarang lebih baik kamu keluar dan tinggalkan Ari. Pulanglah kamu ke tempat asalmu.
Aku tidak bisa meninggalkan Ari dan aku tidak bisa pulang karena peti matiku belum ditemukan. Tapi bagaimana mungkin kalau Ari terus-terusan begini, dia akan gagal lulus. Bisa saja aku meninggalkan Ari, tapi ada syarat yang harus kalian penuhi terlebih dahulu. Apa? Apa syaratnya? Akan kami penuhi. Apa syaratnya? Kalian harus mencari korban pengganti Ari untukku. Saya barusan dapat bisikan lagi nih, Robi, dengan Ling-Ling. Dia akan meninggalkan kamu, tetapi dia harus punya satu korban lagi di sini, pengganti kamu. Sebenarnya kok dulu udah diganti, kita udah motong kambing karena kan dia mintanya ganti kambing. Alhamdulillah sih sehat, sampai sekarang pun sehat. Cuman yang nggak bisa hilang dari diri saya itu setiap kali saya jalan ke tempat yang memang mistik tanpa saya harus cari tahu, saya pasti kena. Kabur! Memang pas diobatin kemarin, guru saya, Pak Kiai yang punya pesantren itu, dia bilang nggak apa-apa si Ling-Ling memang nggak mau ninggalin saya gitu, karena memang dia pengen ngedampingin. Cuman saya bilang, saya tuh pengen normal aja gitu. Assalamualaikum. Pak Ustadz sepertinya anak saya kesurupan, Pak Ustadz. Tolong, Pak Ustadz. Sosok gaib ini sepertinya ingin mendampingi anakmu. Tapi nanti anakmu sendiri yang akan menemukan jalan keluarnya sendiri. Jangan Pak Ustadz, lakukan sesuatu. Sebentar lagi dia ujian. Kalau dia kerasukan lagi, bisa gagal dia ujiannya Pak Ustadz. Insya Allah saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kalian ngapain di sini? Loh, kok acaranya belum mulai? Terus teman-teman yang lain kemana? Kalian kenapa? Aku teriak nih. Teriak, ayo teriak. Teriak aja. Ayo. Dia kesurupan lagi tuh. Lapar. Ini ibu berikan makanan. Ari, pelan-pelan Ari. Ari, pelan-pelan kamu makannya sayang. Nanti kamu tersedak. Ari? Kamu belum tidur dari semalam. Kamu ini kenapa sih, Ri? Hah? Perasaanku enteng sekali, Bu. Jadi, aku nggak bisa tidur, Bu. Kalau kamu nggak tidur, kamu bisa sakit, sayang. Udah pernah mencoba saya tidur malam, dan tiba-tiba saya bangun udah tidur di depan kamar mandi.
di situ? Ibu nggak tahu, Pak. Ari. Ari? Ari. Kamu ngapain tidur di sini? Kamu kenapa? Terus ngapain kamu semalam? Hah? Nggak ada apa-apa, Pak. Bu, ya sudah kalau begitu, kamu masuk ke dalam ya. Kamu istirahat di kamar. Semua juga kemarin kamu berobat kan, katanya kuncinya ada di diri kamu. Kamu sendiri yang bisa menyembuhkan diri kamu. Semua orang kan bilangnya gitu. Tapi Roy melihatnya memang susah. Ling-lingnya yang nggak mau. Ling-lingnya nggak mau. Tetapi saya melihat ada satu masa. Biasanya saya yakin dan percaya alam dimensi manusia dan alam dimensi makhluk astral tidak akan pernah bersatu sampai seumur hidup. Sampai kapanpun tidak akan pernah bersatu. Bu! Ibu! Bu! Ada apa sih, Pak? Bapak tadi mendengar semua warga membicarakan vampir, Bu. Masa sih, Pak? Iya. Jangan-jangan ini kerjaannya Ari, Pak. Ari? Ari, apa benar kamu yang memakani ayam-ayamnya warga? Aku nggak ngapa-ngapain, Bu. Semalam aku di rumah aja, Bu, di kamar bahkan. Aku sempat keluar kamar. Terus Yang benar kamu? Mulai detik ini, kamu tidak boleh keluar kamar. Kamu Bapak kunci. Kenapa harus dikunci, Pak? Udah, pokoknya kamu jangan keluar rumah. Warga sudah membicarakan kamu. Kenapa Ari, Pak? Ari, kamu kenapa? Ari, lamar. Ari. Hei, siapa kamu? Vampir! Tolong, tolong! Tolong, tolong! Tolong, Bapak, tolong! Aduh, mati aku, rugi, mati semua ayam-ayamku. Tolong! Ini di mana? Apa sebenarnya yang terjadi? Setan, pergi kamu. Orang gila dia. Orang gila. Jangan dikasih sendiri. Udah. Kita bawa aja ke rumah. Ya benar. Ini anak kamu. Kamu gak apa-apa, nak? Bapak-bapak, kenapa bapak-bapak menggiring anak saya seperti ini? Lihat kelakuan anakmu itu. Dia sudah memaksa darah ayam-ayam saya. Dan ayam saya semuanya pada mati. Dia sudah menjadi vampir, Pak. Sebenarnya aku yang salah. Salahkan kedua orang tuaku. Kalau emang mau diusir, aku aja yang pergi dari sini. Ari, aku sudah tahu di mana petiku berada. Ari! Aku bisa mencium keberadaan peti matiku. Maksud kamu apa? Mantra yang membuat aku tidak bisa mencium keberadaan petiku kini mulai melemah. Aku tahu di mana petiku sekarang. Pak, Bu, lihat tuh kelakuan anak bapak sama ibu. Dia itu emang udah stres. Masa ngomong sendiri, pasti dia ngomong sama setan. Benar nggak Bapak-Bapak? Benar. Kalian jangan bicara sembarangan. Anak saya tidak seperti itu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku
Aku akan membawamu ke suatu tempat. Suatu tempat? Lalu, kapan kamu mau ninggalin kehidupanku? Aku akan pergi setelah kamu membantuku menguburkan jenazahku dengan layak. Aku tuh sebenarnya sama sekali tidak tahu apapun yang terjadi. Pengaruh Ling-Ling itu begitu kuat, sehingga setengah sadar dan setengah tidak sadarnya aku melakukan sesuatu. Lalu kemudian Ling-Ling membawaku ke suatu tempat rumah tua. Di sanalah peti jenazahku ditaruh. Aku dimakamkan dengan tidak selayaknya, dan jenazahku dibiarkan begitu saja. Tolong! Tolong aku! Mas mau kemana? Ke rumah itu, Pak. Lebih baik jangan ke rumah itu, Mas. Rumah itu angker. Banyak orang yang hilang, Mas, di rumah itu. Hilang, Pak? Dulunya, daerah ini adalah pemakaman. Banyak makam yang belum dipindahkan, Mas, saat rumah itu dibangun. Tapi rumah ini ada yang nempatin kan, Pak? Ada, Mas. Tapi ada juga jenazah yang masih gentayangan, Mas, di rumah itu. Mereka adalah korban pembantaian massal. Yang dikatakan orang itu benar. Makam ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Penjajahan? Mas ngomong sama siapa? Gak apa-apa, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Tapi saya tetap mau ke rumah itu. Isi ya, Pak. Ya, Mas. Kok dikunci sih? Kalian mau kemana? Hah? Mau kabur? Udah! Enak aja kalian mau kabur. Mereka siapa? Kok bisa ada di tempat ini? Sepertinya mereka disekap. Siapa kamu? Siapa kamu? Lari, Ari. Kamu harus pergi dari tempat ini. Saya berusaha masuk ke dalam rumah untuk berusaha mencari informasi tentang rumah tersebut. Tidak disangka ada sesuatu yang membuat hati saya menangis tentang apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Maaf. Ami, kamu ini bisa kerja apa enggak? Pak. Sebenarnya saya yang salah, Pak. Tadi saya nggak sengaja menyenggol dia, jadi piring-piringnya pada jatuh, Pak. Kamu ini siapa? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Saya dengar-dengar ada pabrik bakpao ya, Pak, di sini, Pak. Pas banget, Pak. Saya emang cari kerjaan. Kamu jangan banyak alasan. Sekarang kamu ganti rugi semua piring yang kamu pecahin. Maaf, Pak. Saya nggak ada uang, Pak. Nggak ada alasan. Kamu ganti rugi. Kalau nggak gini aja, Pak. Saya kerja di sini. Saya nggak usah dibayar untuk gantiin piring-piringnya Bapak. Ya sudah. Kalau begitu sekarang kamu ikut Mei. Dan ingat, mulai sekarang kamu tidak boleh keluar dari sini. Maksud kamu apa datang ke sini? Maksud aku? Ari, kamu jujur sama dia. Dia orang baik. Sebenarnya aku
Aku kesini tuh nyariin peti jenazahnya dari teman aku. Dia sebenarnya tuh udah meninggal, tapi dia mau mendapatkan pemakaman yang layak. Kalau tidak ada perintah untuk istirahat, jangan pernah istirahat. Kalian di sini bukan buat santai-santai. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini juga poin yang harus jadi. Kamu masuk. Kamu juga sana. Nasib mereka sama persis dengan apa yang pernah terjadi padaku. Kamu mengalaminya juga? Hampir setiap hari, aku dan wanita lainnya disiksa tanpa ampun. Perempuan-perempuan itu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Masuk ke gudang. Ngapain di situ? Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Para perempuan itu bakal dijual ke luar negeri. Tapi sebelum mereka dijual, mereka tuh ditampung di sini buat disuruh kerja. Ling-Ling tidak membiarkan Roman melakukan perbuatan kejam terhadap wanita. Bagaimanapun, Ling-Ling adalah wanita dan dia tahu bagaimana sakitnya diperlakukan seperti itu oleh laki-laki. Kamu harus merasakan penderitaan perempuan-perempuan yang telah kamu siksa. Siapapun kamu, tolong jangan sakiti saya. Bos. Di dalam ada setan. Semua barang-barang berterbangan. Bos bercanda. Kayak orang gila aja ngomongin ngelantur. Saya nggak bohong. Lu mau menghina saya? Saya maju. Ternyata kelemahannya di bawang putih. Hei, Doni, Iqbal, bangun! Kerja lu pada molor aja. Tangkap dia, bawa ke gudang. Bawa dia ke gudang. Nih, saya kasih kamu bawang putih yang banyak. Apa yang terjadi? Kamu nggak akan bisa kemana-mana lagi. Karena besok akan ada datang orang yang untuk menghabisi kamu. Sekarang bawa dia ke gudang. Ya, ayo. Jangan masuk. Bawa dia. Ayo, ikut. Ternyata kelemahan Ling-Ling adalah saat berhadapan dengan bawang putih. Ling-Ling kehilangan kekuatan dan lemah apabila dekat dengan bawang putih. Siapa itu? Bisa tolongin aku nggak? Jangan berisik, bentar. Aduh, untung dia yang jaga. Dia pasti nggak akan kebangun kalau bos nggak bangunin. Bukan. Ame? Ada yang jaga. Kamu makan. Pasti lapar kan? Yuk makan. Kamu tolongin aku dong keluar dari sini. Sulit, Ari. Di sini banyak anak buahnya Bos Roman. Oh iya, aku ingat. Seminggu yang lalu Bos Roman pernah membawa peti jenazah dan menyimpannya di gudang bawah. Pasti itu peti jenazah yang kamu cari. Itu pasti peti jenazahnya Ling-Ling. Terlambat, Ari. Malam ini Bos Roman mau ketemu sama orang yang mau membeli peti jenazah itu. Ame, kamu kenapa nggak pergi aja? Aku nggak bisa. Adik aku soalnya mau dijual ke luar negeri sama Bos Roman.
Amir! 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 Kamu dari mana? Mas, maaf. Dipanggilin dari tadi. Lama banget. Aku dari depan, Mas. Mas. Jujur, kamu ngapain? Kamu ngapain? Udah, Bos, aku nggak ngapa-ngapain. Kamu jangan pernah bohongin saya. Saya bisa menjual keluarga kamu lebih cepat. Dan kamu tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Dengar kamu! Mas, ampun, Mas. Kamu berani sama saya, ha? Mas, Masuk! Gabung kamu sama mereka! Ling-Ling kemudian minta bantuan semua setan-setan yang ada di rumah tersebut. Gundurwo, Kunti, dan semua penghuni rumah, keluarlah. Ada apa? Mengapa kamu membawa kita ke sini? Aku butuh bantuan kalian untuk menakut-nakuti Roman. Wah, bangun, Roy! Kalian di sini buat kerja, bukan main-main. Malas kalian semua. Pantas saja Bakpao ini nggak pernah kelar-kelar. Pada tidur-tiduran semua. Hantu! 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 Kenapa, Bos? Hantu! Hantu! Kuntilanak? Mei, kamu gak usah takut. Kamu harus tolong Ari. Buka gudangnya. Ari. Buka cepetan. Aman. Ari, kenapa kamu, Ari? Ari! Ari, ngapain kamu? Ayo kalian pada keluar semua. Sekarang kamu boleh pulang ya. Yuk kita pergi yuk, itu makanan. Kak, makasih ya. Makasih. Ame, harusnya kamu juga harus pergi. Kalau aku masih harus menemukan Roman dan peti jenazahnya Lili. Aku ikut sama kamu. Sekarang kamu bisa memanggil roh dari jasad ini. Peti jenazahnya ada di sini. Kamu kenapa? Tubuh Ling-Ling seperti tertarik di suatu tempat. Kamu mau kemana? Masih belum puas kamu? Hah? Hajar dia! Rasa kamu ya? Ada apa ini? Kenapa kamu ada di sini? Hah? Jasadnya bangun! Jasadnya bangun! Iqbal! Doni! Lawan dia! Maaf, Bos! Takut, Bos! Dia terlalu kuat, Bos! Kamu aja, Bos! Cukup! Hentikan semua ini! Peti kamu sudah ditemukan, kan? Tolong, hentikan semua ini! Ari, saya mendapatkan komunikasi lagi antara Ling-Ling dengan saya. Saya ingin baju warna merah, baju ala tradisi Cheongsam,
Cheongsam, tradisi ala Tionghoa. Kemudian kamu juga menyediakan beberapa kue keranjang. Dan dia berkata pada saya seperti ini, saya Woshihwan Ari gitu. Dia bercerita bahwa dia suka sama Ari tetapi tidak mau ninggalin. Semoga kamu tenang ya di alammu. Aku nggak rela kalau kamu tinggalin aku dan nikah sama Ame. Tapi aku mau baju Cheongsam dan 3 kue keranjang diletakkan di kuburanku yang baru. Ame. Lingling, aku akan segera memberikan apa yang kamu mau. Setelah dikasih seserahan sesajen itu, kamu stop sampai di situ, tidak akan ada lagi request dari makhluk halus. Tapi maaf, saya harus ikutin itu. Untuk yang terakhir kali saja. Ini aku bawain semua permintaan kamu. Semoga kamu tenang di alammu ya. Terima kasih atas semuanya. Tapi aku sedih harus berpisah denganmu. Karena aku udah terlanjur sayang sama kamu. Bu, Pak. Ari, anak ibu. Ibu. Ari. Bapak, apa kabar? Ari kangen banget. Ibu juga kangen, Nak. Iya, Ari. Ari, ini siapa? Iya, Bu. Kenalin, ini Ame. Ame, Ibu. Kamu ini pergi berapa lama pulang-pulang bawa calon istri, ya Bu? Iya. Ini Pak, Ame ini yang nolongin Ari untuk ngelepasin dari sosok kayak punya vampir Lingling. Makasih ya, Nak. Terima kasih ya, Nak. Iya, sama-sama. Pergi yuk. Ayo, silakan. Setiap suku dan bangsa mempunyai kebudayaannya sendiri. Salah satu cara kita untuk menghormati kebudayaan yang kita miliki adalah dengan cara melestarikannya. Tidak ada yang lebih berhak melestarikan kebudayaan tersebut selain kita sendiri. Apa yang saya alami dengan kemasukan roh si Lingling mengajarkan saya bagaimana tentang kebudayaan yang Lingling miliki dan mengajarkan saya bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya saya tidak kesurupan lagi. Saya bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang saya alami dengan arwahnya Lingling. Bahwasannya betapa banyak arti kehidupan yang harus saya nikmati dan yang harus saya syukuri. Karena kejadian itulah mengajarkan saya bagaimana cara kita menikmati hidup dan mensyukuri arti hidup yang sesungguhnya.